Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma enggan berkomentar perihal pelaporan dirinya oleh Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Tanjung Pinang ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan 2 orang kurir pengedar sabu dari 2 tempat berbeda dengan barang bukti 81 kg sabu. Bendera Indonesia tak berkibar pada seremonial Piala Thomas. Komite Olimpiade Indonesia meminta Lembaga Anti-Doping Indonesia segera menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Badan Anti-Doping Dunia WADA. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah UNews lengkapnya. Unit Jatanras Satreskrim Polres Natuna menangkap 3 dari 4 orang pelaku pencurian baterai milik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, Kepulauan Riau. 1 dari 4 tersangka masih dalam tahap pengejaran. Ketiga pelaku pencurian baterai di ruang UPS milik RSUD Natuna, Kepulauan Riau berhasil diamankan Polres Natuna, Kepulauan Riau. Ketiganya adalah AA 32 tahun, S 41 tahun, serta LL 18 tahun. Sementara 1 tersangka lainnya masih menjadi buron. Dari keterangan tersangka, diketahui aksinya dilakukan pada malam hari. Upaya masuk ke ruang mesin UPS RSUD Natuna dilakukan dengan cara mencongkel jendela. Dari tangan tersangka, polisi menemukan 38 unit baterai tegangan 12 volt, serta 1 unit mobil pickup yang diduga digunakan untuk mengangkut baterai. Baterai tersebut disimpan di salah satu rumah tersangka di Ranai dan rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk dijual. Jadi begini, pelaku memasuki ruang UPS di RSUD, ya, kemudian mencongkel jendela lalu mengambil UPS ini sebanyak 38 unit. Berapa orang, Pak? Pelakunya ada 4 orang, 1 yang menjadi DPO. Dan yang berhasil kita ungkap 3 orang. Ya. Kemudian salah satu pelaku ini kita amankan saat menghadiri pesta, ya, di daerah Semadehulu. Nilai barang curian tersebut ditaksir mencapai angka 95 juta rupiah per buahnya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363, ayat 1 huruf 4 dan kelima KUHP dengan ancaman 7 tahun. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma enggan berkomentar perihal pelaporan dirinya oleh Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Tanjung Pinang ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Laporan tersebut berkenaan dengan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran tambahan penghasilan pegawai pada tahun 2020 dan 2021. Usai pelaporan yang dilakukan JPKP Kota Tanjung Pinang, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma masih enggan memberikan komentar terkait laporan tersebut. Saat awak media berusaha meminta tanggapannya, Rahma justru bungkam dan bergegas ke mobilnya. Wali Kota Tanjung Pinang yang sedang berpamitan dengan sejumlah warga langsung terdiam dan memilih mengakhiri dengan cepat aktivitasnya itu. Bu, izin Bu, konfirmasi Bu, yang masalah laporan di Kejati kemarin tuh Bu, bagaimana tuh Bu? Yang masalah, yang di... Bu, izin Bu. Sebelumnya, pelaporan JPKP ke Kejati Kepri merupakan laporan dugaan tindakan penyalahgunaan anggaran tambahan penghasilan pegawai pada tahun 2020 dan 2021. Dugaan penyelewengan dana tersebut mencapai 3,9 miliar rupiah. Ketua JPKP Kota Tanjung Pinang, Adia Pramarivaldi mengatakan, tindakan Wali Kota Tanjung Pinang itu terkesan hanya memperkaya diri sendiri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan.
Hendak berekreasi, 23 wisatawan di Bendungan Jatiluhur Purwakarta justru terjebak di dalam perahu di tengah lautan Eceng Gondok. Basarnas Bandung mengevakuasi wisatawan yang sedang berlibur di Waduk Jatiluhur. Sebanyak 23 penumpang perahu jangkung terjebak di tengah lautan Eceng Gondok, menyebabkan perahu mereka tak dapat bergerak menuju daratan. Para wisatawan tersebut terdiri dari 20 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, seluruh penumpang perahu akhirnya dapat dievakuasi. Suryat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan 2 orang kurir pengedar sabu dari 2 tempat yang berbeda dengan barang bukti 81 kg sabu. Peredaran sabu dikendalikan oleh bandar dari Malaysia serta seorang narapidana yang ditahan di Lapas Jakarta. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil mengamankan 2 kurir pengedar sabu yang dipasok dari Malaysia. Tersangka berinisial AS dan HS merupakan kaki tangan dari seorang pengedar yang tinggal di Malaysia dan seorang napi yang sedang menjalani masa tahanan di sel Jakarta. Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 81 kg sabu yang disimpan di 2 lokasi berbeda, yakni di sebuah rumah di Jalan Swadaya dan sebuah hotel di Pekanbaru. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menuturkan, sabu tersebut direncanakan beredar di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Jakarta. 2 lokasi di sini dan di Jalan Pasir Mas. Di sini di dalam rumah kita dapatkan 32 kg sabu-sabu dan yang di Tobek Gadang di Jalan Pasir Mas kita dapatkan 49 kg sabu-sabu yang dimasukkan. Sabu-sabu ini dimasukkan dari Malaysia, dikendalikan oleh saudara Agam yang tinggal di Malaysia. Kedua tersangka terjerat pasal 114 Junto, pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Pekanbaru Riau, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. 2 kereta perunggu besar dan sejumlah patung kuda dari perunggu berhasil digali di Mausoleum Kaisar Qin Shi Huang. Temuan ini dianggap sebagai mahkota barang-barang perunggu. Museum anyar yang memajang kereta dan patung kuda dari perunggu dibuka untuk umum baru-baru ini di Xi'an, Shaanxi, Cina Barat Laut. 2 kereta perunggu besar dan sejumlah patung kuda dari perunggu yang berhasil digali dari Mausoleum Kaisar Qin Shi Huang menjadi mahkota barang-barang perunggu. Peninggalan bersejarah tersebut diekskavasi dalam bentuk potongan berjumlah hingga lebih dari 3.000 potongan. Dibutuhkan waktu 8 tahun bagi para pakar relik budaya untuk menyatukan ribuan potongan tersebut. 它是用青铜铸造的马车，尽管它用青铜铸造的时候，它从 Museum menerapkan berbagai pendekatan yang berbeda, termasuk teknologi multimedia digital maupun program interaktif untuk menampilkan ciri dan struktur kereta perunggu serta cara mengendarainya. Dari Xi'an, Cina, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Bendera Indonesia tak berkibar pada seremonial Piala Thomas. Komite Olimpiade Indonesia meminta Lembaga Anti-Doping Indonesia LADI segera menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Badan Anti-Doping Dunia WADA. Tidak bisa dikibarkannya merah putih di Piala Thomas 2021 menjadi kali pertama sanksi WADA atas LADI resmi diberlakukan. Tim Indonesia menjadi juara Piala Thomas tanpa bendera merah putih saat seremoni di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu 17 Oktober. Padahal, tim Indonesia menjadi juara Piala Thomas setelah menunggu selama 19 tahun. Anthony Ginting dan kawan-kawan menang 3-0 atas tim Cina. Pada 2002, menjadi kali terakhir tim Thomas Indonesia menjuarai turnamen supremasi bulu tangkis bergu putra. Sukses yang dibawa Jonathan Christie dan kawan-kawan ini
menambah keunggulan rekor tim bulu tangkis putra Indonesia di Piala Thomas menjadi 14 kali, terbanyak sepanjang sejarah turnamen Piala Thomas digelar. Namun seremoni kemenangan Indonesia semalam menjadi kurang sempurna dengan tidak bisa dikibarkan merah putih. Alasannya, Ladi masih dinyatakan tidak patuh karena gagal menerapkan kode anti-doping WADA 2021. Akibatnya, sejumlah hak-hak Indonesia di ajang olahraga internasional harus ditangguhkan. Di antaranya, tidak diperbolehkannya bendera negara berkibar di single event dan multi-event internasional. Tidak diizinkannya terpilih menjadi tuan rumah olahraga, kelas regional, kontinental, hingga dunia selama setahun sejak diberlakukannya sanksi tersebut, serta hak-hak eksklusif lainnya. Ketua KOI, Raja Sapta Oktohari berharap Ladi dapat menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga dapat segera terbebas dari sanksi doping yang merugikan Indonesia di ajang internasional. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, Yoli Andini, UTV mengabarkan. Hutan pinus seluas 8 hektar di Aceh terbakar, diduga akibat ulah pengguna jalan yang kerap membuang puntung rokok sembarangan saat melintas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD beserta TNI dan Polri memadamkan api yang membakar hutan pinus di kawasan Desa Mendale, Kebayakan, Aceh. Hutan pinus seluas 8 hektar ini terbakar sejak Sabtu 16 Oktober malam. Sulitnya akses menuju ke lokasi kebakaran sempat menyulitkan proses pemadaman. Kebakaran baru dapat dipadamkan petugas pada Minggu 17 siang. Untuk menghindari penyebaran api, petugas menyisir lokasi titik api lainnya. Lokasi kebakaran berada di kawasan yang berdekatan dengan Danau Lutawarta Kengon, yang beresiko terkena angin dari arah danau. Polsek Kebayakan menduga penyebab kebakaran hutan terjadi akibat ulah pengguna jalan yang kerap membuang puntung rokok sembarangan saat melintasi jalan. Kami kepada seluruh masyarakat yang melintas di jalan ini kebetulan jalan kita sudah dibersihkan dan memang banyak sampah atau rumput yang kering bekas babat itu ya. Jadi ini sangat memudahkan terjadinya kebakaran. Jadi harapan kami sekali lagi janganlah membuang puntung rokok sembarangan. Kebakaran ini menimbulkan kerusakan hutan, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Aceh Tengah, Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kuwait luncurkan kompetisi drifting mobil untuk mendukung kalangan muda agar menekuni olahraga tersebut. Kalangan muda di Kuwait mendapatkan dukungan penuh untuk menekuni olahraga drifting mobil. Dukungan ini ditujukan dengan peluncuran kompetisi drifting mobil yang diselenggarakan oleh Basel Al Sabah Racing Club for Cars and Motorcycles. Kompetisi ini merupakan musim olahraga pertama klub tersebut dan berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Sebanyak 27 kontestan berpartisipasi pada hari pertama penyelenggaraan ini. Fahad Al-Talab, Sekretaris Jenderal klub itu, menekankan kesiapan klubnya dalam mengambil tindakan pencegahan terhadap segala risiko guna melindungi para pemuda dan memastikan keselamatan semua pihak. Dari Kuwait, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.